terkait pengertian tartil, karena terlalu banyak referensi, terlalu banyak pendapat-pendapat. Saya munculkan saja satu, ya. Tartil yang dimasukkan dalam surat Al-Muzammil di ayat 4 itu, kata Imam Ibnu Katsir, ya. Kita bisa lihat, membaca Al-Quran dengan perlahan dan hati-hati agar bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bisa lihat di layar kita, kami sudah siapkan, ya, beberapa ayat-ayat Al-Quran ataupun juga pendapat-pendapat para ulama terkait bagaimana cara kita memaguskan atau memperbaiki bacaan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, landasan dalilnya pasti, ya, insya Allah kita akan langsung buka, ya. Dan kita pun sering mendengar di surat Al-Muzammil, ya, di surat Al-Muzammil di ayat 4. Dalam potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Berarti membaca Al-Quran harus betul-betul tartil. Maka muncul pertanyaan, apa itu tartil? Sedikit saja kami sampaikan, ya, terkait pengertian tartil, karena terlalu banyak referensi, terlalu banyak pendapat-pendapat. Saya munculkan saja satu, ya. Tartil yang dimasukkan dalam surat Al-Muzammil di ayat 4 itu, kata Imam Ibnu Katsir, ya. Kita bisa lihat, membaca Al-Quran dengan perlahan dan hati-hati agar bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi kata beliau, awas hati-hati membaca ayat Al-Quran, perlahan, hayati, kemudian tadabburi ayat-ayat Al-Quran tersebut, gitu. Kemudian yang kedua, kata Imam Tabari dalam tafsir At-Tabari, beliau menuturkan, ketika kalian membaca ayat Al-Quran, perjelaslah, ini, ya, perjelaslah jika engkau membaca Al-Quran, atau bisa dimaksudkan dengan bacaan yang fasih, dan bacalah dengan tarassul, yaitu pelan dan hati-hati. Maksudnya dengan memperhatikan kaidah tajwid. Dengan dua pendapat ini saja, insya Allah kita sudah bisa menemukan, ya, jawaban dari pertanyaan apa itu tartil. Kemudian ditambahkan dengan pendapat ulama tajwid, tartil itu adalah memelihara tempat keluarnya huruf dan menjaga wakaf, berhentinya bacaan. Cukup saja, ya, jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu banyak kita mengkaji pendapat-pendapat, karena memang isinya sama insya Allah. Pertama, ketika kita menemukan surat ini Al-Muzammil di ayat 4, warattilil qur'ana tartila, bacalah oleh kalian Al-Quran dengan bacaan tartil, berarti satu, awas perhatikan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kaji ilmu tajwidnya, jangan sampai ada hukum-hukum bacaan yang salah. Kemudian yang ketiga, pahami, ya, tanda-tanda wakaf, bagaimana cara etika wakaf kita. Kemudian yang keempat, tentunya, ya, indahkan bacaan kalian. Jadi itu sedikit saja pengertian terkait tartil. Oke, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita praktek, ya, sebelum kita praktek, coba deh kita lihat ke layar dulu, ya. Ini analogi yang sederhana sebetulnya. Di sini sahabat Al-Quran insya Allah sudah tahu, ya, ini artis terkenal di negara kita, ya, di Indonesia. Coba deh lihat, di sini kan ada beberapa artis yang masyhur di negara kita. Satu di sini, ya. Siapa ini, ya? Mungkin antum semuanya, ya, pemirsa sahabat Al-Quran bisa menjawab ini Nmes, ya. Kemudian di sini juga ada Judika, ya. Kemudian ini Bunda Maya. Kemudian juga ada Ariel Noah, kemudian Yofi, di bawah ada Ari Lasso, kemudian sama yang di atas, ya, Bunda Maya, Judika, kemudian BCL, ya, Bunga Citra Lestari, Bunga Citra Lestari, ya. Atau juga misalkan Anang Hermansyah.
Oke. Kita pernah menemukan atau melihat menonton acara yang seperti ini kan. Ada peserta ya, kemudian menyanyi, dan di sana ada juri yang tugasnya mengoreksi, membetulkan dan sebagainya. Gitu kan? Kita pernah melihat itu kan. Kemudian lanjut. Atau misalkan, nah ini dangduter berarti ya. Kalau tadi di lagu popnya, sekarang dangdut. Ada ya, sama artisnya juga. Ya, rekan-rekan bisa yang tahu. Sahabat Al-Quran bisa menyebutkan misalkan di rumah masing-masing, tempat masing-masing. Oh ini Fildan gitu. Kemudian di sini ada juri-jurinya juga. Yang ingin saya sampaikan, ya, rekan-rekan semuanya, bukan pembahasan inti terkait ini, bukan masalah nyanyi yang dibahas pada kesempatan kali ini, bukan. Tetapi coba renungi dan hayati. Ketika banyak orang ya, dalam menyanyi saja gitu, ini dalam agama kita ya, dalam cara pola pikir kita menanggapi itu ya. Ketika ada orang yang bernyanyi disempurnakan, kemudian ada juri untuk membetulkan, awas liriknya gitu, awas intonasinya, awas teknik vokal dan sebagainya, atau awas artikulasinya, mereka sempurnakan. Pertanyaannya, bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Bagaimana artikulasi kita ketika membaca ayat Al-Quran? Ya. Bagaimana kaidah hukum tajwidnya? Bagaimana lagamnya? Ya. Bagaimana cara kita sikap membaca ayat Al-Quran tersebut? Ini menjadi pertanyaan besar. Sudah sejauh mana adab kita terkait bacaan ayat Al-Quran? Coba deh sahabat Al-Quran renungi ya. Berapa lagu yang pernah kita hafal, kita sering dengarkan, artikulasinya, intonasinya harus sama dengan lagu yang asli, itu kan? Kita terus mengolah atau mengasah kemampuan kita. Terus bagaimana baca Al-Quran kita yang harus kita penuhi haknya, yang harus kita betulkan bacaannya ketika bacaan yang salah, itu. Baik rekan-rekan semuanya, dari sini kita berangkat ya, membangun pola pikir kita terkait adab kita, etika kita terhadap bacaan ayat Al-Quran. Jadi bacaan ayat Al-Quran ya tidak bisa sembarangan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perantaranya yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Maka dengan bacaan-bacaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Quran bukan kitab sembarangan ya, yang bisa sekedar baca saja, yang hanya sekedar baca salah dan acuh ketika salahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bukan karakter orang yang seperti itu. Maka dari itu, yuk kita belajar bersama ya terkait tahsin tilawah Al-Quran, memperbaiki bacaan ayat Al-Quran kita. Di sini kita bisa lihat ya landasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, lihat orang yang belajar kemudian juga berusaha untuk mengajarkannya. Belajar apa? Belajar Al-Quran. Maka orang tersebut dikategorikan orang terbaik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, khairukum ya, disebutkan khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, yaitu orang-orang ataupun kalian yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, kemudian kalian pun mengajarkan kembali ya. Jadi ada orang yang dijadikan sebaik-baiknya karakter orang gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Kedua, cukuplah insyaallah ya dengan dua hadis ini menjadi motivasi untuk kita semuanya terkait semangat kita dalam mengkaji tahsin tilawah Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an
bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya nanti Al-Quran akan datang di yaumul qiyamah, di yaumul akhir, ya. Syafi'an li ashabihi, akan menjadi syafaat, akan menjadi teman setia bagi para sahabatnya, bagi para pembacanya. Jadi insyaallah rekan-rekan sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita belajar Al-Quran menjadi kegiatan yang insya Allah dimuliakan Allah dan Rasulnya. Termasuk pada kesempatan kali ini dalam pertemuan perdana tahsin tilawah Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan terkait tahsin tilawah Al-Quran menjadi wasilah, ya, turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, ya, kita lanjutkan